Oke. It's time to go. Let's go, baby. Ready. Bismillahirrahmanirrahim. What's up rock and roll? Selamat tahun baru 2024. Jir, udah 2024 lagi. Ini 2024 nih tahun kabisat nggak sih? Kalau tahun kabisat tuh bedanya apa ya? Oh, Februarinya ya nggak ada 29 ya? Lupa gue. Anyway, semoga kita semua selalu sehat walafiat. Apa yang jadi PR di 2023 semoga bisa jadi diberesin di 2024. Seperti PR gua, yaitu kurangnya konten. Apalagi di Desember, gue ngerasa, gue akui konten gue kurang banget. Itu karena gue sibuk sama urusan rumah. Satu, ada gue mesti ngeberesin, ada renovasi rumah. Lalu gue juga lagi rencana untuk ngeberesin studio gue, mau dirubah tampilannya. Gue juga masih belum tahu gimana, tapi gue harus ngerubah tampilan. Lalu juga anak-anak gue pada ngejar prestasi. Yang dua tuh kan gimnastik, jadi pada ngejar medali di situ ya gue harus standby untuk taking care mereka. Yang pertama juga ini kan lagi kelas 2 SMA, lagi sibuk-sibuknya ngejar prestasi plus juga fokus di sekolah untuk kuliah. Jadi ya gue nganter-nganter lah, nganter ke kampus ini, kampus itu untuk belajar bagaimana sih kampus-kampus di Indonesia gitu loh. Jadi banyak sekali yang mesti gue lakukan. Akhirnya mohon maaf, konten mountain bike jadi terbengkalai. Tapi 2023 cukup seru karena ada DXI ya kan. Gue jadi PIC untuk departemen mountain bike-nya Deep and Extreme Indonesia. Ngumpulin banyak brand dan ngumpulin banyak komunitas, banyak anak-anak MTB seru-seru. Dari mulai barudak hardtail, barudak freestyle, anak-anak enduro, DH, jagoan-jagoan, legend-legend, dan sampai ke anak-anak trail juga dikumpulin. Sangat berkesan DXI buat gue, karena gue bisa ketemu banyak teman dan gue bisa ikutan share tentang industri mountain bike ke orang-orang umum lainnya. Akhirnya kita mendapat perjumpaan dengan manusia normal di dalam kota, kan kita biasanya di hutan kan. Itu satu berkesan. Yang kedua adalah Torch itu sangat berkesan karena gua menjadi narasumber untuk program mereka konsultas, program untuk ngedesain tas berdasarkan pelaku dari sebuah profesi gitu. Nah, dari gua kan mountain bike, nah, kita ngedesain tas waist bag. Nah, saat ini baru ada prototipnya, cuma bisa dipastikan 2024 ini akhirnya waist bag itu akan launching. Jadi untuk lu yang sempat komplain, mana nih kagak launching juga, harganya berapa, wacana doang. Semua yang ngomong itu akan dijawab di 2024 ini, entah Januari atau Februari, I still don't know yet. Kenapa butuh waktu lama? Karena memang harus dites dulu. Tes produknya sendiri sama gua berbulan-bulan, dites cuci lah, tes pakai, ada komplain apa tidak. Yang kedua adalah tes marketnya seperti apa. Jadi ya memang butuh waktu lama untuk akhirnya bisa launching nanti. Gua masih belum tahu Januari atau Februari. Soal harga juga gua nggak tahu karena harga itu urusannya Torch lah. Gua mah cuma narasumber sebagai advisor aja. Ya tugas gua cuma sampai situ. Lalu yang berkesan juga, yang benar-benar nempel di kepala adalah banyaknya teman yang bertumbangan, men. Aduh, sedih banget. Ada Yosa yang jatuh di arahnya sama gue. Itu sebenarnya pengen gue kontenin, tapi Yosanya nggak mau. Tapi gue omongin di sini sekarang, Yos. Ngejenguk Yosa yang lagi patah tulang sana sini, diajak ketawa-ketawa anjing terbalik.
Yosa patah collarbone dan patah rusuk. Lalu Kohlian itu juga patah karena jatuh di KTH LB, patah collarbone juga. Lalu Denny Suherman juga jatuh, patah juga di sini collarbone. Gue nggak lupa tapi collarbone atau bahu, di bonggol bahu, gue nggak tahu. Tapi cukup berkesan karena gue jadi berpikir panjang. Ini yang patah-patah kok makin mendekat ke gue. Makin dekat nih circle-nya, makin kecil gitu. Membuat gue jadi agak-agak tegang maybe. Tapi ya semoga kita semua selamat. Lalu gue sama barudak e-bike arena, barudak Old Brandals, itu seru tuh nyobain e-bike yang ternyata sangat menyenangkan. Kita itu agak ajaib sih, maksudnya kita nggak ada loading gitu loh. Dari Tikum sampai ke bike park kita goes terus gitu, dan sangat menyenangkan dan capek tapi tidak semelelahkan itu gitu. Gue menemukan banyak fakta baru tentang e-bike dan lu bisa simak. Lalu juga goes sama Ageng dan Imam itu sumpah seru karena apa ya? Gue merasa kalau gue sama Ageng sama Imam tuh jadi kayak sebuah circle sendiri dengan bahasa kita sendiri. Nggak tahu ya, gue ngerasa punya chemistry sendiri gitu sama mereka. Kayak bisa curhat gitu karena kita punya ini yang sama gitu, punya skena yang sama, yaitu konten kreator. Banyak yang dicurhatin bareng gitu, tapi tertutup untuk kalian. What's up rock and roll? Lagi di studionya Rock and Roll Daddy. Ternyata keren studionya. Asu. Yang paling berkesan banget sebenarnya adalah ini kenapa pemain MTB yang baru nih sangat berkurang, men. Di track tuh makin sepi itu yang main tuh. Pemain lama juga kayak pada nggak mau goes lagi, atau jadi goesnya nggak jadi jarang. Lalu pemain baru juga dikit gitu. Nggak tahu di daerah kalian gimana, tapi kalau di Jakarta gue ngerasanya gitu, ngerasanya mountain bike lagi sepi gitu. Industrinya pun lagi sepi gitu. Gue ngecek ke bike shop, malah banyak bike shop yang tutup, malah ada yang jadi jualan duren, men. Aduh, prihatin aja gitu gue. Terus brand-brand baru juga pada keluar, tapi kayak hype-nya kayak kurang gitu loh. Penerimaan di marketnya kayak yang sepi gitu. Aduh, kenapa ya? Specialized banting harga. Specialized Livo-nya si Dodi itu banting harga dari 100 berapa juta jadi 50 sekian juta, men. Anjir, ada apa ini pada banting harga? Lalu gue ngecek ke luar negeri, katanya sih memang lagi hancur-hancuran gitu. Apocalypse of bicycle gitu katanya, kiamatnya bicycle. Gue lihat Shimano nge-lay off karyawan, Specialized nge-lay off berapa? 8% dari karyawannya. Lalu gue denger juga Nukeproof bangkrut, Chain Reaction Cycle sama Vitus Cycle juga katanya bangkrut. Anjir, ada apa sih gitu? Masa sampai di grup WhatsApp juga sepi pembahasannya, guys? Di grup WhatsApp tuh kan mestinya celah-celahan ya. Ini sepi banget, anjir. Akhirnya nggak tahan, yuk kita bikin gobar lagi. Dan pas di tanggal 21 Desember 2023, itu tepat 4 tahun sebelumnya, yaitu 21 Desember 2019, gua dan Hedi goes di Sadarehe. Nah, ini adalah goes Sadarehe lagi, jadi goes Deja Vu bersama Hedi lagi di tanggal yang sama dengan Marshall yang sama, Bapak Kuye. Goes bersama Wednesday Boys, bersama Kang Iwan, Ale dan Tony, Hedi dan Dodi Sagir. Goes bersama 3 pro rider, ada Afrizal Brasco, Septian Hermansyah, dan The Legend OC atau Om Chandra Charm Devo. Kita goes
yang tentunya tidak akan seimbang ya antara gengnya Pro Rider sama gengnya Happy Rider gitu, pasti akan berbeda gitu pace-nya. Track yang sangat menarik, track yang sangat menyeramkan. Gitu. Gue pecah jadi 3 episode karena panjang-panjang itu, satu tracknya tuh 8-10 kilo. Jadi gue pecah jadi 3 episode plus bonus 1 episode hanya ngebahas detail review dari tracknya. So gue akan memulai 2024 dengan track Sadarehe. Ayolah guys, kita mulai 2024 ini, kita ramein lagi mountain bike. Karena kalau semakin sepi semakin pusing saya, ini mau konten apaan. Hey, kumaha damang? Aing mah, mari kita ramaikan lagi MTB. Sekarang gue dalam perjalanan menuju ke Bandung. Sisa tugas sebagai ayah ngangon anak di sisa liburan terakhir sampai tanggal 8. So, lu sendiri ada request nggak? Kira-kira mau ngebahas apaan di konten gue? Tulis di komen. Apa yang mesti gue benerin di channel gue. And I'll see you in the next video. Untuk yang belum, untuk yang baru ketemu gue sekarang, jangan lupa di like, di share, dan pastinya di subscribe. Oke baby, I'll see you in the next video. Rock and roll.